Tapi ada satu hal yang mengganjal. Lihat program di 02, yaitu makan gratis. Ada apa dengan makan gratis? Apakah salah Pak Prabowo ini mengadakan makan gratis? Mohon maaf saudaraku, saya memang tidak kenal Pak Prabowo. Saya memang tidak dekat dengan Pak Prabowo. Tapi saya sama Pak Prabowo itu sudah nyambung. Kenapa nyambung? Khairihi wa syarrihi minallah. Jiwaku, jiwamu, rasaku, rasamu tembus kepada Allah. Kok bisa? Jelas. Masih ingat gak kasus viral Kartika Putri yang katanya calon presiden tes ngaji, ya kan? Sebetulnya nggak perlu tes ngaji aja, calon presiden ini udah pada bisa ngaji. Tapi kita lihat di Pak Prabowo, ya, apakah kita bisa melihat dengan mata hati kita? Apakah kita bisa melihat dengan ma'rifat kita? Belum tentu bisa. Karena apa yang Anda lihat dari Pak Prabowo itu selalu salah. Gitu. Kenapa? Jelas. Pak Prabowo sekalipun dia nggak bisa ngaji, sekalipun dia belum tahu ayat suci Al-Quran, tetapi dia sudah menjadi ayat Al-Quran untuk saya. Loh, kok bisa? Jelas. Orang pintar membaca ayat suci Al-Quran, tetapi tidak ada yang bisa menyadari peran di dalam ayat yang kita baca itu. Nah, Dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, siapa yang memberikan makan kepada orang sama pahalanya dengan dibangun 1000 masjid. Ini dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sudah ada di Pak Prabowo. Dan yang kedua, Anda mempertanyakan keislamannya Pak Prabowo, dan Anda mempertanyakan keimanannya Pak Prabowo dengan program makan gratis. Bapak Prabowo sudah menunjukkan satu surat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuttu 'ala ta'amil miskin. Tahu nggak kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Ini sudah jelas Bapak Prabowo ini sudah menjadi ayat untuk diri kita sendiri. Bahkan untuk orang-orang yang ahli membaca hadis, yang ahli membaca tafsir, yang ahli membaca kitab. Ini teguran keras untuk kita pribadi. Kalau ingin tahu, kita sadari itu. Jangan selalu menyalahkan Pak Prabowo. Dikit-dikit program ini salah, program itu salah. Jangan. Kita lihat itu Pak Prabowo beragama Islam, saudaraku. Lewat ayat itu saja beliau sudah jujur bahwa dia itu orang Islam. Dia tidak mendustakan agamanya. Dia cinta kepada anak yatim, dia cinta kepada orang miskin. Masih salah. Ada apa dengan hatimu, wahai saudaraku, sehingga kamu membenci Pak Prabowo segitu dalamnya? Ada apa? Apakah Pak Prabowo pernah menyakiti hatimu? Apakah Pak Prabowo pernah melakukan kesalahan terhadapmu? Ada berita pelanggaran HAM, penculikan. Itu adalah
gambaran masa lalu, kita lihat masa depan. Jelas Pak Prabowo ini bersih dari kasus penculikan dan pelanggaran HAM. Bahkan beliau bersih dari catatan korupsi. Tuh yang pertama ya. Jadi kalau Mbak Kartika Putri ini pengen ngetes ngajinya capres, Pak Prabowo sudah menjadi ayat buat seluruh rakyat Indonesia. Disitulah kehebatan beliau. Tapi kenapa dia kok tenang-tenang saja? Banyak yang menghujat, banyak yang memfitnah, banyak yang membenci karena beliau merasa digandeng oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Bukan dia punya khodam, bukan dia punya tuyul atau semacam dedemit yang akan melakukan kecurangan. Tidak, saudaraku. Beliau sudah digandeng oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dawuh, akan aku gandeng dari para santriku. Beliau bukan santri. Dari para sahabatku, beliau pun bukan sahabatnya. Dari para pengikutku, beliau pun belum tentu belum ada hidup di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari para pecintaku, di sini beliau masuknya, beliau pecinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan digandeng baik dalam hidupnya sampai matinya. Makanya beliau ini mempunyai hati yang tulus, hati yang ikhlas. Bukan dikit-dikit ketika Pak Prabowo meminta maaf dia mengakui kesalahannya. Betul? Dikit-dikit tuh akhirnya Pak Prabowo minta maaf kan, terbukti salah. Betul. Betul sekali. Tapi Anda tidak melihat orang yang meminta maaf duluan adalah orang yang berjiwa besar. Itulah seorang pejuang. Paham ya sampai di sini? Jadi mari, jangan pernah kita menyakiti hati orang. Jangan pernah kita menyalahkan orang. Jadilah pemain, jangan jadi penonton. Sebab kalau penonton pasti menyalahkan pemain. Padahal pemain itu sudah berjuang demi penonton. Kok bisa? Contohnya seperti kita nonton bola. Cristiano Ronaldo ketika menendang bola di tengah, pas di depan gawang nih, dia menendang nggak masuk. Apa kata penonton? Payah bener itu Ronaldo. Padahal sudah di depan gawang, kok ditendang begitu bola nggak masuk. Payah bener itu Ronaldo. Tapi yang pemain ini betapa capeknya, betapa lelahnya untuk mencetak gol. Ini yang disebut khairihi wa syarrihi minallah. Agar rasa kita, ruh kita, jiwa kita nyambung kepada Pak Prabowo, menyatu dengan rasanya Allah. Di situ kita akan sadar kekuasaan Allah di mana yang ada di dalam dirinya Bapak Prabowo. Terima kasih, salam sehat. Mohon maaf apabila sedikit ngegas karena saya paling tidak suka, ya, paling tidak suka. Meskipun hati saya ini ingin berbuat banyak kepada Pak Prabowo, namun saya hanya bisa mendoakan. Semoga orang yang menghina, yang memfitnah, yang mencaci, dibalikan hatinya oleh Allah untuk melihat kekuasaan Allah bahwa Bapak Prabowo sudah menjadi ayat buat kita sendiri, khususnya buat saya pribadi. Salam waras. 02 Gaspol.